Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa indahnya Ramadan dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita saat ini bertemu kembali di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tepatnya hari ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu artinya doa yang selama ini kita munajatkan kepada Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Dan untuk itu kita akan mengangkat tema pada pertemuan hari ini, yaitu Marhaban ya Ramadan, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Doktorandus Haji Abdul Amri Siregar MAG. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Dalam puasa yang pertama ini masih fit ini Ustaz ya? Fit, insya Allah sampai akhir mudah-mudahan sehat walafiat Ustaz ya? Sama-sama. Baik Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengambil berkah acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qari Ahmad Khairi Nopandra SPDI. Beliau merupakan juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional dunia Melayu dunia Islam tahun 2022, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an, moga-moga kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, indahnya Ramadan dimanapun Anda berada, indahnya Ramadan mensucikan hati. InsyaAllah kita akan mendengarkan tausiah terkait dengan tema Marhaban yang Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustaz Dr. Randus Haji Abdul Amri Siregar MAG. Baik, mari kita simak bersama-sama. Ustaz, ini terkait dengan tema Marhaban ya Ramadan, Ustaz. Ya. Untuk pengantar tema kita ini dipersilahkan, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Utara, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada tahun ini 1443 Hijriah, tahun 2022 Masehi, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Seiring dengan itu kita juga diberi barokah oleh Allah. Suasana saat ini sudah jauh lebih baik, sudah menuju keadaan normal. Saat ini pelaksanaan kegiatan Ramadan telah mulai ramai di masjid-masjid kita. Dan hari ini kita puasa, dan para hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur. Oleh karena itu, dengan lapang dada kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kita berharap Allah berikan kepada kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengisi ibadah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang berbahagia, dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftarallahu alaikum siyamah, tubtahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurima." Rawahu Ahmad. Para pemirsa yang berbahagia, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, "Wahai sekalian kaum muslimin dan muslimat, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa pada siang harinya. Allah juga di bulan Ramadan ini membuka seluasnya pintu-pintu syurga dan menutup pintu-pintu neraka. Allah juga membelenggu syaitan-syaitan. Di dalam bulan ini juga terdapat satu malam yang sangat mulia, yang lebih mulia dari 1000 bulan. Di penghujung hadis ini, Nabi kita mengatakan, "Man hurima khairuha." Siapa yang tidak mendapat atau tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, itu bertanda dia tidak akan memperoleh kebaikan. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Demikian
Adinda, Baik, Masya Allah. pertama kali. Baik, Masya Allah Ustaz, pengantar yang menggugah hati kita bahwa Ramadan begitu banyak kemuliaan yang terdapat di dalamnya Ustaz ya. Iya. Bahwa tadi hadis Rasulullah SAW menyatakan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang akan dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Iya. Masya Allah, ini menambah kita semakin bergembira ini Ustaz, sehingga menyambut Ramadan kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Marhaban Ustaz. ya Ramadan. Baik, Ya. Ustaz, terkait dengan ungkapan ini Ustaz, tadi Nabi bersabda bahwasanya Ramadan adalah bulan yang mulia. Ustaz, kira-kira bagaimana makna yang terkait dengan ungkapan marhaban ya Ramadan? Marhaban biasanya kita mengucapkannya selamat datang kepada tamu gitu Ustaz. Apa kira-kira hikmah atau maknanya nih Ustaz kira-kira? Sebenarnya kalau kita lihat secara bahasa, kata marhaban ini bermakna lapangan yang luas. Artinya kalau seseorang mengucapkan marhaban kepada tamunya, berarti dia menyambut tamu itu dengan penuh lapang hati. Dan tentu mempersiapkan sebaik-baiknya bagaimana melayani tamu dengan baik. Nah, ketika kita menyambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan, berarti kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, mengisinya dengan sebaik-baiknya dengan amaliyah Ramadan. Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, samping bulan Ramadan ini disebut dengan bulan puasa, Syahrul Syam, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, di samping kita berpuasa, maka salah satu untuk mengisi kegiatan amaliyah di bulan Ramadan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Itu yang sudah terbiasa di masyarakat kita dengan tadarus dan sebagainya. Masya Allah Ustaz, mohon ditahan nih Ustaz. Ya. Pembahasan kita semakin menarik. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini Ustaz. Mari. Baik pemirsa, indahnya Ramadan mensucikan hati. Untuk itu jangan kemana-mana. Pembahasan kita ini sangat menarik sebagaimana disampaikan oleh Al-Ustaz tadi bahwa Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan Ramadan ini memiliki kemuliaan yang luar biasa, sehingga kita harus bergembira untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu. Nah, oleh karena itu pemirsa, untuk tetap setialah bersama kami insya Allah akan kembali menyapa Anda tentunya di dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan.
Baik pemirsa, indahnya Ramadan mensucikan hati dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program tayang indahnya Ramadan. Meskipun ini di penghujung mau berbuka, biasanya agak-agak lemas-lemas sedikit ya, tapi insya Allah mendapat keberkahan yang luar biasa insya Allah. Baik, tema kita pada hari ini adalah Marhaban yang Ramadan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andos Haji Abdul Amri Siregar MAG. Beliau merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mari kita dengarkan tausiah lebih lanjut. Ustaz, tadi sudah disampaikan bahwa Ramadan bulan yang penuh berkah. Supaya kita ini betul-betul menyambut Ramadan seperti yang Ustaz sampaikan dengan lapang dada. Marhaban ya Ramadan. Kira-kira kan Ramadan ini ada puasa, Ustaz, ibadah diwajibkan. Apa kira-kira hikmah dari ibadah ini supaya kita betul-betul menjalankannya dengan penuh lapang dada dan kegembiraan? Persilahkan Ustaz. Baik. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Kita hari ini telah mulai puasa dan sore ini kita menunggu detik-detik berbuka. Dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh qori kita ditegaskan bahwa Allah mewajibkan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kita. Tujuannya semoga kita menjadi hambanya yang bertakwa. Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat yang ke-185 dari Al-Baqarah itu memulai dengan membuat pertanyaan. Kenapa ibadah puasa yang diwajibkan untuk mengisi di Ramadan ini? Ternyata ada kaitannya dengan puasa ini jatuhnya di bulan Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan? Karena Qur'annya turun di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran turun dan itu pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi. Sedangkan puasa ini, puasa yang kita laksanakan hari ini, itu diwajibkan setelah Nabi hijrah, di abad kedua hijrah. Jadi sudah 15 tahun Islam, baru Nabi hijrah, kemudian di Madinah lah diwajibkan puasa ini. Diwajibkan puasa dan dipilih bulannya Ramadan. Kata Imam Ar-Razi itu ada hikmahnya. Pertama, apabila Al-Quran menjadi simbol ayat rububiyah, ayat Allah, maka apa yang menjadi ibadah sebagai simbol penghambaan dari manusia ini? Kata Imam Ar-Razi, ini harus dijelaskan dengan pendekatan sofistik. Kenapa puasa? Ternyata memang puasa ini bukan ibadah yang baru. Sudah ibadah yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita. Dan itu terbukti mengantar pelakunya kepada tingkat kerohanian yang baik. Ternyata puasa ini dapat memutus egoisme manusia. Al-alaiqul basyariyah. Nah, kata Imam Ar-Razi, itulah hikmahnya kenapa di Ramadan ini diwajibkan puasa dengan tujuan akan hilanglah egoisme manusia ini, dan dengan itu dia dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya. Karena itu dia insya Allah akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik, Masya Allah. Ya. Ternyata puasa ini memiliki nilai spiritual yang luar biasa, Ustaz, ya. Nah, terbukti bahwa masa-masa dahulu dengan ibadah puasa ini memberikan efek yang luar biasa terhadap rohani, pembinaan mental, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, terkait dengan hikmah ibadah puasa ini tadi ada tujuannya dibacakan oleh qari kita, la'allakum tattaqun. Ini bagaimana, Ustaz, kaitan dengan puasa dengan takwa ini sehingga betul-betul puasa ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita jalankan, Ustaz? Ya, mungkin dapat saya jelaskan begini. Pertama, di samping tadi bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Syam, di mana kita di situ wajib puasa. Disebut juga Syahrul Quran, di mana kita ketahui Quran diturunkan di Ramadan. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Maghfirah. Masya Allah. Ya, Syahrul Maghfirah. Bagaimana dalam hadis Nabi disebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa di Ramadan ini dengan penuh keimanan dan
pengharapan yang kuat untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, apabila seorang hamba diampunkan dosanya, hilang beban pikirannya yang terkait dengan masalah-masalah maksiat, maka tentu ini membuka jalan kepadanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis Nabi yang lain, pernah Nabi mengatakan bulan ini sebagai bulan pensuci. Kata Nabi dalam hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama yashhadul hilal yaqul. Nabi itu ketika melihat, menyaksikan hilal, berhasil meru'yah hilal, dia berkata, apa kata Nabi? Marhaban bil mutahhir. Selamat datang dengan yang mensucikan. Ini diulang Nabi sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, inna syahra Ramadan yutahhiru minal ma'asi waz-zunub. Karena bulan Ramadan ini akan mensucikan kamu dari maksiat dan dosa-dosa. Jalannya tadi itu. Di malamnya qiyamul Ramadan, di siangnya dengan berpuasa, dan tentu dengan ibadah-ibadah lain. Termasuk tadi kita katakan banyak-banyak membaca Quran, dan karena puasa menahan diri dari makan dan sebagainya, menjadi tumbuhlah kepedulian sosial yang memungkinkan seseorang terdorong untuk banyak-banyak berinfak dan bersedekah. Masya Allah, tentu kita butuh sekali Ustaz dengan Ramadan ini Ustaz ya. Betul. Ustaz menyampaikan syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul maghfirah. Ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ustaz, untuk lebih menggugah lagi Ustaz terkait dengan keampunan ini Ustaz, bagaimana kita ini betul-betul menyadari bahwa kita ini butuh dengan Ramadan ini terkait dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala ini Ustaz. Ya. Di antara lain yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa Ramadan ini juga mempunyai barokah. Amaliyah yang dilaksanakan di Ramadan semua digandakan. Masya Allah. Ibadah wajib itu digandakan sampai 70 kali, dan ibadah sunat dinilai sebagai ibadah wajib. Baik. Nah, tentunya seorang mukmin, seorang muslim yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, puasanya, sholatnya, dan baca Qur'annya, begitu juga infak sodakohnya, semua akan digandakan. Ya toh? Semua akan digandakan. Dan tentu perbuatan-perbuatan lain juga tidak dilakukan yang sifatnya menyakiti orang, zalim dan sebagainya. Supaya ini serempak, seiring. Perbuatan baik dilaksanakan, perbuatan jahat ditinggalkan. Jangan dua-duanya seiring sejalan, itu nanti yang baik jalan, yang jahat juga jalan, itu pacu dalam apa itu namanya. Baik, Masya Allah Ustaz, mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan pembahasan yang sangat menarik ini setelah berikut ini. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, indahnya Ramadan mensucikan hati. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita.
Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Saapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Masya Allah, ini waktu kita semakin dekat menuju waktu berbuka puasa, waktu yang sangat bahagia. Sebagaimana Rasul mengatakan, "Lis-shaimi farhatani," bagi orang berpuasa ada dua. Masya Allah, salah satunya adalah ketika nanti berbuka puasa. Baik pemirsa, sambil kita menunggu waktu kebahagiaan berbuka puasa, kita akan mendapatkan atau mencari nutrisi rohani kita. Insya Allah akan mendengarkan selanjutan dari tausiah dari Al-Ustaz Dr. Andos Haji Abdul Amri Siregar MAG yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Baik Ustaz, terkait dengan tadi Ustaz mengatakan Ramadan ini adalah syahrus shiyam, bulannya berpuasa, karena kita sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa wajib. Nah Ustaz, tadi terkait dengan ibadah puasa tadi dapat memberikan efek spiritual yang luar biasa dan sudah terbukti dengan umat-umat terdahulu. Ustaz, kira-kira Ustaz bagaimana hikmah puasa ini sehingga bisa seperti itu, dan di dalam Al-Quran sebagaimana dikatakan qari dapat mencapai derajat muttaqin ini. Ustaz, dipersilakan Ustaz. Baik, para pemirsa soimin dan soimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana keutamaan ibadah puasa ini. Keutamaan ibadah puasa ini memang luar biasa. Pertama, sebenarnya dari segi pelaksanaannya. Apabila kita lihat dengan ibadah-ibadah lain itu katakanlah dapat disaksikan oleh orang lain, ya. Orang sholat bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian kalau orang berzakat bisa dilihat orang lain. Bersedekah, pergi haji itu bisa disaksikan oleh orang lain. Artinya pelaksanaannya. Bagaimana dengan ibadah puasa? Ibadah puasa itu kan hakikatnya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari makan, dari minum, dan dari hawa nafsu terhadap pasangan yang sah. Nah, kemudian hal-hal yang membatalkan tadi itu misalnya seperti makan, minum, itu bisa kita rahasiakan dari orang. Ya, bisa kita rahasiakan dari orang. Tanpa orang ketahui apakah kita puasa apa tidak, pura-pura lemas sore-sore, aduh berat kali puasa ini, tidak tahu orang. Tidak tahu orang apa itu benar apa tidak. Hanya yang bersangkutan dengan Tuhan yang tahu. Oleh karena itulah makanya apabila orang melaksanakan puasa itu akan tumbuh sikap jujurnya. Kemudian akan tumbuh sikap komitmennya kepada ajaran. Sebab dia tidak tergantung dengan orang lain, tapi dia lebih memfokuskan ketundukannya kepada Tuhan yang Maha Melihat. Nah, sehingga kalau disebut takwa itu adalah rasa takut kepada Allah, ini muncul dengan pelatihan ibadah puasa ini. Karena itulah Allah memberi penekanan kepada kita bahwa ibadah puasa ini akan dilaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan kepada Allah, akan mengantarkan pelakunya menjadi muttaqin. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Luar biasa Ustaz. Ya. Terkait dengan makna dari ibadah puasa ini bahwa melatih kita untuk bersikap jujur nih Ustaz, ya. Dan ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa nih Ustaz, ya. Iya.
bahkan Allah berfirman, jujur itu Allah beri ganjaran luar biasa. Allah ampunkan dosa, Allah sempurnakan amal, Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, terkadang ada mungkin permasalahan ketika orang yang berpuasa itu dia sanggup menahan itu, tapi hal-hal yang diharamkan mungkin agak sulit. Ini kira-kira di mana salahnya, Ustaz? Sebenarnya justru ibadah puasa ini melatih kita untuk bukan saja menahan diri dari yang haram. Di siang hari Ramadan yang halal pun tidak boleh. Masya Allah. Itulah yang saya sebut tadi dengan komitmen ketundukannya sebagai hamba kepada Allah itu semakin terasah pada saat puasa ini. Karena kalau kata Allah tidak boleh, kata Tuhan tidak boleh, yang halal pun tidak boleh. Apalagi yang haram. Masya Allah. Tentu ini pelajaran yang sangat besar kesannya mestinya kepada setiap pribadi muslim. Nah, para pemirsa, para soimin dan soimat yang berbahagia, tentunya ingin juga kami sampaikan langsung bahwa hikmah yang tadi disebut dalam hadis Nabi bahwa bulan Ramadan penuh barokah ini, tadi disebutkan bahwa pintu surga terbuka. Surga itu kan adalah lambang kenikmatan. Nanti di akhirat orang yang baik akan masuk ke dalam surga. Baik, mohon ditahan dulu Ustaz. Insya Allah akan kita lanjutkan penjelasan yang sangat menarik ini setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz ya. Baik. Masya Allah, ini nampaknya Ustaz bisa kita lanjutkan sedikit Ustaz. Kita bisa lanjutkan sedikit, masih ada waktu kita dalam segmen sekarang ini Ustaz. Terkait dengan tadi pintu surga, dibuka. Baik, ini penggambaran bahwa rahmat Allah turun. Baik. Pintu neraka ditutup. Berarti hal-hal yang terkait dengan kemukaan Allah ditutup. Masya Allah. Nah, syaitan pun dibelenggu. Artinya, kalau saja orang bisa mengendalikan nafsunya, godaan dari eksternal ini sebenarnya oleh Allah sudah dibelenggu, diikat. Nah, kalau masih saja ada orang di Ramadan ini yang masih berbuat maksiat, itu berarti dia bisa mengukur. Oh, rupanya nafsu saya ini seperti ini. Sedangkan nafsu ini sudah disebut para ulama, yaitu ibarat kuda binal. Kalau dikasih seperti minum air laut, minum sedikit tambah haus, tidak akan puas-puas. Nah, itu tabiatnya hawa nafsu. Itu makanya tadi seperti disebut oleh Imam Ar-Razi, puasa ini dapat memutus itu alaikul basyariyah itu. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Nah, kita akan lanjutkan Ustaz setelah pesan-pesan berikut ini. Pembahasan kita semakin menarik Ustaz. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kami akan kembali dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Masya Allah, kita tidak terasa sudah berada di segmen-segmen yang terakhir ini. Tentu segmen-segmen selanjutnya juga masih ada, insya Allah tidak terasa ya. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita juga sambil menikmati siraman rohani, nutrisi hati kita, nutrisi jiwa kita, nutrisi roh kita. Baik, akan kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Ustadz tadi Ustadz jelaskan beberapa keistimewaan Ramadan. Ada sudah Ramadan bulan puasa, bulan yang dilipat gandakan pahala. Nah, Ustaz, apalagi keistimewaan Ramadan lainnya sehingga kita ini benar-benar bergembira, berbahagia, berlapang dada menyambut kedatangan Ramadan ini, Ustaz. Persilakan, Ustaz. Baik. Tadi di awal pembahasan kita, saya sampaikan sebuah hadis Nabi di mana dalam hadis itu disebut bahwa bulan Ramadan penuh barokah, termasuk tadi mengenai pintu neraka dan pintu surga yang dibuka. Di ujungnya juga ada fihi lailatun, ya, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di Ramadan itu juga ada satu malam yang sudah kita kenal dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar, yang nilai pahala pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, para soimin dan soimat ini sebenarnya sudah mengulang-ulang kaji kita ya. Tetapi semua kesempatan fasilitas yang disiapkan oleh Allah di Ramadan itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kalau saya bisa katakan, seolah-olah Allah inginnya kita semua ini masuk ke dalam surganya Allah. Dibuka fasilitas sedemikian rupa. Artinya ada yang disebut dengan shortcut. Ya, shortcut itu suatu lompatan yang seseorang bisa dalam waktu singkat mencapai tingkat yang tinggi, tidak perlu berlama-lama dengan fasilitas ini. Sebab begini, Adinda dan para pemirsa, soimin dan soimat yang saya hormati, ada ungkapan orang, kita ini katanya boleh saja manula dalam umur, tapi balita dalam kebaikan di sisi Allah. Apabila ini terjadi, usia kita sudah lanjut, sementara persiapan amal soleh kita masih balita, ini kan pincang ini. Ya, umurnya 50 tahun ke atas, sementara amalnya 5 tahun ke bawah. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan, kejomblangan ini? Tentu fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan seperti di Ramadan inilah yang bisa kita manfaatkan. Tapi tentu tidak juga berarti sampai tidak bekerja, tidak. Bekerja terus, semangat terus bekerja. Sebab Nabi aja pun di bulan Ramadan berperang. Jangan ada alasan, oh ini puasa saya lemas-lemas nggak mau. Tidak. Nah, karena berusaha itu juga bagian dari ibadah. Dagang atau kerja di kantor itu juga ibadah. Hablum minan nas juga Ustaz ya. Ya, hablum minallah kita perkuat, hablum minan nas tidak diabaikan. Semua mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita hanya Ustaz ya, melaksanakan apa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau Lailatul Qadar itu bisa seperti lebih baik dari 1000 bulan Ustaz. Lebih baik dari 1000. Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz. Pembahasan kita semakin menarik. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan Mensucikan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala,
tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia di saat-saat terakhir menjelang berbuka puasa dalam program Indahnya Ramadan, mensucikan hati. Pembahasan kita semakin menarik. InsyaAllah akan kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz terkait dengan bagaimana membuat kita ini supaya betul-betul gembira, lapang dada menyambut Ramadan, sehingga kita mengatakan ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ustaz, bisa dilanjutkan Ustaz terkait dengan keistimewaan Ramadan lainnya Ustaz? Iya. Para pemirsa, soimin dan soimat yang dirahmati Allah, kita sadar, kita semua sadar bahwa kita adalah hamba Allah yang bersalah, jauh dari persiapan untuk menuju ke alam baka. Oleh karena itu, dengan adanya kesempatan bulan suci Ramadan ini, nah disinilah kita mengisi pundi-pundi kita untuk kemudian kita bawa ke alam baka. Nah, kesadaran untuk mempersiapkan diri ini, di sisi lain ada fasilitasnya, tentu kita mau mengejar. Itu sebabnya kita sebut marhaban ya Ramadan. Saya senang kau datang, karena saya ini kurang, banyak yang perlu saya tambah. Ya, saya tadi seperti saya katakan, saya ini manula, manusia lanjut usia, tapi amal saya masih balita. Nah, itulah jeritan-jeritan hati kita di malam-malam Ramadan yang mungkin bisa mengantar kita untuk mungkin bisa saja sampai meneteskan air mata, menyadari kesalahan, kekurangan, ya, dan dengan itu kita berharap ampunan Allah. Nah, tambahan lagi tadi saya katakan, setelah tadi ada satu malam yang mulia di Ramadan ini, kita juga mengetahui dari hadis-hadis Nabi bahwa doa orang berpuasa itu mustajabah. Artinya ini satu bulan kita puasa, berarti bulan Ramadan ini adalah waktu yang mustajabah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Berikutnya juga kita ketahui bahwa di Ramadan ini dalam hadis Nabi disebut inna lillahi fi kulli yaumin utaqa minan nar. Setiap hari di Ramadan ini, ya, Allah persiapkan pembebasan dari neraka. Wa inna likulli muslimin da'wah yada'u biha fayustajablah. Setiap orang mukmin itu sudah semestinya mempunyai doa untuk meraih pembebasan dari neraka itu. Itu disiapkan di Ramadan ini. Karena itu para soimin dan soimat, mari kita manfaatkan sebesar-besarnya. Masya Allah. Ya, fasilitas yang Allah siapkan ini, Allah berikan kita umur panjang, Allah berikan kita kesehatan, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Masya Allah, bagaimana kita tidak bergembira, begitu luar biasanya Ramadan Ustaz ya. Masya Allah. Tentu kita, apalagi ini, kita ini umur umat Nabi yang
yang umurnya paling pendek, Ustaz, ya. dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu Ustaz. Betul. Ya. Butuh sekali kita dengan Ramadan ini Ustaz ya. Ya. Masya Allah, luar biasa. Itu maka saya katakan tadi, satu malam itu merupakan shortcut menutup 86 tahun itu, ya kan? 1000 bulan itu. Hanya dengan singkat satu sebagian malam itu Ustaz ya. Masya Allah. Tapi janganlah kita misalnya fokus hanya kepada satu malam. Tetap marilah mulai dari awal. Mulai dari hari-hari di awal ini nanti sampai akhir kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan apa yang Allah janjikan di satu malam itu dapat kita raih di Ramadan tahun ini. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Sungguh ketika malam pertama begitu masuknya Ramadan itu, hati ini terasa suasananya luar biasa Ustaz ya. Seakan-akan curahan rahmat, curahan ampunan, begitu banyaknya Ustaz ya. Tentu ini dipandang dengan keimanan Ustaz ya. Betul dengan keimanan Ustaz. Ustaz, mungkin dapat dilanjutkan lagi Ustaz terkait dengan hal-hal yang dapat menggugah kita sehingga kita sangat berbahagia menyambut Ramadan ini Ustaz. Ya, itu kita kalau taraweh itu kan salah satu bacaan-bacaannya Bilal itu ada doanya. Apa itu doanya? Doa-doa permohonan kepada Tuhan untuk mengampunkan doa orang yang menyebut amin. Baik, Masya Allah. Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Gitu, Semakin menarik pembahasan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustaz. Baik pemirsa, indahnya Ramadan dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, kami akan kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan, mensucikan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat warga Sumatera Utara yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Abdul Amri Siregar MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia Butong FM. Bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Bagas bang. Oh iya bang, silakan bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana bang? Rapikan aja bang. Aku tak sanggup lagi menahan rindu. Aduh. Bang, pegang bang. Bang, bentar ya bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh bang, buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Baik pemirsa, indahnya Ramadan dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Shaimin shaimah, terima kasih Anda masih tetap tegar, kuat, menunggu waktu berbuka dengan menambah amal, yaitu mendengarkan tausiah yang sangat menyejukkan hati kita dalam program Indahnya Ramadan, mensucikan hati. Tidak terasa kita berada di segmen yang terakhir. InsyaAllah kita akan mendengarkan kalimatul ikhtitam, kalimat penutup terkait dengan tema kita ini, yaitu marhaban ya Ramadan. Baik Ustaz, ini kita sudah berada di segmen terakhir. Kira-kira kalimat penutup kita ini dipersilakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati Allah di seluruh Sumatera Utara,
yang saya hormati dan saya cintai. Kita bersyukur tahun ini kita dapat mengikuti melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini. Masjid kita sudah terbuka, sudah mendekati seperti normal, seperti biasa. Tentu sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, saya ingin meminta dan mengajak, menghimbau kepada kita semua untuk dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan fasilitas dari Allah bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga ini juga menjadi sumbangsi kita untuk Sumatera Utara, di mana Sumatera Utara ini visinya untuk menuju masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat. Semoga dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan baik, masyarakat Sumatera Utara akan berakhlak baik, akhlak mulia, sehingga masyarakat Sumatera Utara menjadi masyarakat yang bermartabat. Masya Allah, Ustadz. Itu harapan kita. Baik Ustadz, mungkin bisa dihimbau terkait dengan fenomena yang tentang awal Ramadan ini Ustadz, bahwa terjadi perbedaan bagi saudara-saudara kita di organisasi lain. Bagaimana menyambutnya supaya kita ini betul-betul bahagia Ustadz? Harus kita ketahui bahwa perbedaan itu memang sesuatu yang terbuka adanya. Tidak akan mungkin bisa dihindari. Namanya juga Allah berikan ajaran kepada kita dan juga untuk menafsirkannya. Nah, ruang penafsiran inilah yang memungkinkan kita menjadi berbeda. Sekarang perbedaan itu tidak seharusnya kita jadikan sebagai pemicu untuk pertentangan. Berbeda tidak masalah. Yang penting kita tetap harmonis, rukun. Toh nanti mari kita lihat ke depan, kita akan 15 bulanin Badar ya, itu akan ketahuan nanti. Masya Allah. Jadi kita tenang saja, kita tenang beribadah. Semoga kita menjadi umat. Masya Allah, Ustadz, terima kasih Ustadz atas tausiahnya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan selanjutnya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, indahnya Ramadan, bersyukur kita Ramadan Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai batu loncatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara, program Indahnya Ramadan pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tetaplah menjaga prokes dalam keadaan meski sudah mulai longgar, karena yakin ikhtiar kita dan tawakal kita di bulan Ramadan ini Allah ijabah, sehingga virus yang ada di muka bumi ini benar-benar di momen Ramadan ini Allah angkat dari permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To make delicious and crispy fried chicken depends on the flour we choose. We use the best quality seasoned flour. Pentingnya penggunaan bahan yang segar dan rempah yang tepat demi mendapatkan tom yum dengan ciri khas rasa yang pedas.
Kayanya bumbu rempah pilihan menghasilkan kari dengan rasa yang kuat dan menggugah selera. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban, ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat, COVID belum selesai. Selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajulin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini, ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka. Karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nikmatnya
desa Pohon Pinang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanah wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad-darajatal rafi'ah wab'athhul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin.
pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia di Jalan Bromo nomor 29 Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, toibatun, warokun gofur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan, dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.